Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wassahabah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Shadaqallahul 'azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. An Abi Abdissalam alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalatil hawariyuna li Isa ya ruhallah man yujalis. Qala man yudzakirukumullahu yadhu wa yazidu fi ilmikum mantiquhu wa yuraghibukum fil akhirati amalu. Dari Abi Abdissalam, dari Abi Abdillah alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu adalah pengikut-pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa, kata baginda Nabi, pernah bertanya kepada Rasulullah. Pernah bertanya kepada Nabi Isa. Apa kata Al-Hawariyun? Man mujalis, siapa yang bagus kami ajak jadikan teman dulu. Siapa yang bagus kami ajak jadikan teman ngobrol. Siapa yang bagus kami ajak jadikan teman-teman kehidupan kami. Siapa yang bagus kami sering datangi. Itu terjemahan man mujalis. Karena mujalis itu asal katanya jalasa yajlisu, ditambah alif ya, setelah fa fiilnya jadi wazannya fa'ala yufa'ilu. Jalasa yajlisu jadinya jalasa yujalisu. Kalau belum tahu ilmu sorab, tak usah jadi ulama. Kadang banyak jadi wali ya. Yalah, itu naik sombongnya. Man mujalis, siapa yang bagus menjadi teman ngobrol kami? Siapa yang bagus untuk jadikan sahabat kami? Apa jawab Nabi Isa? Ada 3 yang bagus kamu jadikan teman. Pertama, man yudzakirukumullah ru'yatuh. Orang yang kamu melihat
membuat kamu jadi ingat dengan Allah. Itu yang pertama. Yang pertama tadi siapa? Yang kalau kamu lihat wajahnya, yang kalau kamu lihat orangnya, membuat kamu jadi ingat Allah. Yang kedua, siapa teman yang bagus kamu jadikan sahabat. Wa yazidu fi ilmikum mantiqu. Orang yang kalau ngomong nambahkan ilmu kamu. Omongannya, nasihatnya, ide-idenya, cara berpikirnya menambahkan ilmu. Yang ketiga, siapa orang yang paling bagus dijadikan teman? Wa yuraghibukum fil akhirati amalun. Yang amalannya kalau kamu lihat membuat kamu semakin semangat untuk ibadah, semakin semangat untuk ngejar akhirat. Kalau duduk dekat dia tuh yang tadinya malas sholat sunnah, jadi semangat sholat sunnah. Kalau duduk dekat dia tuh yang tadinya nak kepikir nak zikir, jadi zikir. Kalau duduk dekat dia tuh yang tadinya nak kepikir nak baca Quran, jadi nak baca Quran. Nah, ini teman-teman yang baik. Jadi yang pertama tadi apa? Yang kalau kita lihat jadi ingat Allah. Jangan kita ini duduk sama orang yang tadinya kita baik-baik jadi maksiat. Makanya yang duduk di sini tengok majelis yang diduduk itu apa? Amal kita duduk di satu majelis, di situ Allah terdedah. Yang tadinya kita takut dengan Allah, pas nengok ada Allah terdedah, nengok paha-paha terbuka, dado-dado yang terbelek. Nah, kalau di majelis seperti ini, keimaman tidak ingat dengan Allah. Yang ingat, ya Allah, nak kepada paha itu. Duduk majelis kayak gini timbul syahwat, lebih-lebih sekedar syahwat. Gara-gara syahwat meningkat lagi nak maksiat. Coba tengok ya, malam tahun baru kemarin ada yang duduk di majelis yang di situ ada majelis ilmunya, ada zikirnya. Ini kadang-kadang sengaja niat menciptakan acara yang acara itu isinya melupakan Allah. Ya. Kalau nengok acara Mantabrani kemarin, nengok Qori Al-Quran apa namanya, bergandengan, itu semangat kita nengok. Ini organ gandeng. Yang bagus itu Qori gandeng. Kalau perlu penceramahnya banyak. Aku kemarin disuruh Mantabrani ceramah, tapi 5 menit ben aja. Jadi kita ini carilah kawan-kawan tuh yang kalau kita tengok kita jadi ingat Allah. Siapa mereka? Yang paling tinggi para aulia, para ulama. Ya, kami punya guru namanya Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya ini sebenarnya takut nak ngomong dia guru kita, tapi ada seorang guru besar ketika kami ngaji di Yaman itu, Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Saya dapat ijazah langsung buku kitab Amalul Yawm wa Lailah dari beliau. Ya. Siapapun nak ketemu dengan beliau, satu takut ninggalin sholat duha. Kenapa? Beliau paling negur orang-orang yang meninggalkan sholat duha. Kenapa? Apa kata beliau? Kalau tahajud, kukila kamu tinggal, mungkin kamu ngantuk. Kalau duha tuh, kalau bahasa aku, apa enggak kamu macam ninggalin sholat duha? Lah waktunya pagi, nak mau pulang tidur pagi-pagi. Ya, orang kalau nak ketemu dengan beliau tuh paling takut ninggalin jamaah sholat subuh. Katakanlah dari 5 waktu ini, tidak ada sholat subuh ini tidak bisa berjamaah. Nah, orang-orang yang seperti
yang tadinya kita lalai jadi ingat Allah. Gitu. Nih. Kita tengok wajah-wajah guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, saudaranya beliau, adiknya beliau. Kami ketika ngaji kitab Tafsir Sa'id habis sholat isya sekitar jam 10 atau jam 9 ke atas. Ya. Bagaimana beliau tidak mengingatkan kita kepada Allah? Kami ketika habis sholat, ketika ngaji sama beliau nanya sama muridnya, ketika dah duduk, hari ini saya insya Allah akan bertanya dengan kalian. Siap-siap untuk jawab. Mulai buka buku di depan beliau, yang mau dijawab. Apa pertanyaan dia, Bapak? Tadi waktu sholat isya, surat apa yang aku baca? Rakaat kedua. Rakaat pertama aku baca surat apa? Ada yang katakan. Rakaat kedua, Syekh Al-Habib baca surat ini. Aku nanya rakaat pertama. Semajlis itu yang sholat di belakang beliau gak tahu surat apa tadi yang dibaca. Padahal suratnya dari juz amma itu. Apa kata beliau? Itu tanda kamu tadi sholat melamun galong. Kadang-kadang kita di sholat imam maca qul huwallahu tidak tahu dia maca qul. Dia tahu-tahu aku saja yonya. Padahal kalau subuhnya agak panjang, biasa sholat maghrib macam puluh, baik kita makmum. Aja apa tadi imam? Satu kita mengarap pas wala dolim amin. Sudah tidak ngerti lagi imam macam apa. Itu contoh. Kenapa? Mereka itu adalah aulia-aulia Allah, ulama-ulama Allah yang kalau hatinya itu tembus nengoki kita ini yang galak lalai dari Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, ya. Nah, kita tengok bagaimana Imam Ghazali itu punya murid, ceramahnya hebatnya, menjadi orang terpukau. Tapi sayang, ceramah yang disampaikan membuat orang terpukau, tapi tidak membawa orang kepada Allah. Kenapa? Di ceramah-ceramahnya itu orang hanya mendengar kata-katanya, tapi tidak merasakan kata-katanya. Besok-besoknya gurunya yang ceramah, Imam Ghazali. Aku nak nengok di guru aku ini ceramah tentang apa kira-kira, sehingga bisa membuat jamaah ini nangis-nangis ingetin dosa. Imam Ghazali besok ceramah cuma ngomong begini, ayam aku mati, nangis kalau semajlis. Ya Allah, ampuni dosaku. Muridnya bingung. Imam Ghazali baru mulai ngomong ayam aku mati, semajlis nangis ya Allah, istighfar kepada Allah, minta ampun. Dia lah ngomong 2 jam, ya jamaahnya ada yang nangis. Bahkanlah habis hadis tentang apa? Hadis tentang azab kubur, tapi jamaah ada kata yang takut dengan azab kubur. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena memang beliau sebelum mengingatkan orang untuk ingat kepada Allah, dirinya senantiasa ingat kepada. Kalau sekedar ceramah macam buat kamu tahu, tidak perlu ulama, pelawak itu cukup. Ini kadang-kadang nak cari penceramah tuh yang apa? Yang bikin ketawa sampai terbisik-bisik, bukan lagi tertingkal-tingkal. Ya. Kalau sekedar untuk buka ketawa, tidak perlu nak yang sekolah keilmuan, tidak perlu nak nyari sekolah yang jauh-jauh, yang guru-gurunya hebat, tidak perlu. Undang banyak pelawak kita, selesai. Satu masjid ini ketawa galau. Apalagi sekedar nak makan donat, tidak perlu nak hadir ke masjid Al-Bari. Ya. Nah inilah. Maka Bapak Ibu, kita ini perlu orang-orang yang apa? Yang ingatkan kita kepada Allah. Walaupun kadang-kadang mohon maaf, ya, orang yang ingatkan kepada Allah itu kadang-kadang tidak semuanya kita bisa terima kata-katanya. Tidak semua.
Karena kata-kata orang yang ingatkan kita kepada Allah itu senantiasa berlawanan dengan hawa nafsu kita. Dan semua sama seperti kita dengar omongan dokter. Oke lah, ibu-ibu ini seandainya Mangta Berani punya penyakit, aku contoh Mangta Berani ya. Punya penyakit yang tidak bolehkan dia makan rape kambing. Makanan yang paling beliau senangi itu rape kambing. Ada penyakit yang membuat dia tidak boleh makan rape kambing. Itu ya firman bulan negur dia, ayo kan, jangan makan banyak ego kambing. Ya, itu apa yang sakit hati. Ayo, nak makan aja pacak kalau ini. Itu baru urusan penyakit, apalagi urusan akhirat. Maka wajar kita ini kalau disentuh nasihat hatinya tidak galak terima. Kenapa? Jangankan urusan akhirat, urusan makan. Kalau kita ada penyakit yang kita tidak boleh ditegur, lagi tidak galak. Apalagi ditegurnya depan umum. Lagi asik-asik ngambil daging di meja Argentina. Maaf kita tidak nyebut lagi saja Prancis karena yang menang Argentina. Ya, di meja prasmanan itu ada yang ngomong, ayo kau makan sate kambing banyaknya tempat memakai kali, lagi pincang bergeblak. Wah itu bernyap ya tadi. Ya, masya Allah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang kalau kita lihat bisa mengingatkan kita kepada Allah yang bersyukur. Ya, maka kami ketika hadir di majelis yang guru-gurunya subhanallah yang hatinya mereka milik kepada Allah, baru nengok wajahnya dan terbayang dosa-dosa. Oh ya Allah, orang ini mulia, dosa-dosa itu terbayang. Ini kadang-kadang kita hadir duduk di satu majelis, mohon maaf kawan-kawan kita ini belum kita terpikir dosa, nengok dia lebih dosa. Belum terpikir berdosa, baru nengok dia lain, belum berdosa. Ya, langkah kau dia, lambung pan dia, belum dia ngomong itu. Ada yang jadi ada. Apa tadi kau? Ya, masya Allah. Baru kita duduk. Ya Rabbana ya Karim, boro-boro belum kita terpikir berdosa, baru melihat dia lah berdosa. Yang kedua, karena udah nanti meja sarapan jadi agak cepat sarapan. Yang kedua, siapa kau yang paling bagus kita duduki? Wa yazidu, ya, wa yazidu fi ilmikum mantikum. Orang yang ngomongnya itu nambahin kita ilmu. Jangan galak duduk dengan orang-orang yang mohon maaf ngomongnya itu bukan nambahin ilmu, nambahin dosa. Sini kamu tengok perut dia telah kunci. Yang model-model main indep jangan dijadikan kawan. Ya. Sini kamu tengok kau bungkuru. Wah kapan ketemu dengan dia omongannya tidak kaki lain nambahin dosa. Carilah orang-orang itu yang kamu ngomong yang tadinya kita tidak sabar jadi sabar, yang tadinya kita tidak bisa bersyukur dengar omongan dia bersyukur, yang tadinya kita tidak mood, tidak semangat ketika dengar omongan dia kita jadi semangat. Fahmi ingat pas lagi sakit di Palembang didatangi Ustaz Sonihin Hasibun. Ya, tengoklah mulut orang-orang yang berilmu yang tadinya kita tidak semangat jadi semangat. Datang ketemu dengan Fahmi sengaja dia. Oh ya anakku, yo Ustaz. Ya. Mama no badan, alhamdulillah mah inilah. Tapi dalam hati itu kerja. Kiai, no. Aku berharap di penyakit yang cair. Aku jawab dia. Kalau pacar milih bukan ujian. Lah iyo, ujian. Tengok ada kalimat-kalimat dia. Ya. Padahal dikit main, satu nambah ilmu, yang kedua tadinya kita tidak bisa tertawa, jadi tertawa.
Karena Ustaz Soleh Hasibuan tuh uangnya agak lucu. Kalau kita baca milih penyakit, bukan ujian. Ingat waktu nengok Om Apek nyampak, ya kakinya bengkak, awalnya tuh ada banyak kendak dan gitu kan. Ya, mungkin Om Apeknya pernah nyampak dulu. Kalau pakai jawabannya Om Soleh, Ustaz Soleh Hasibuan apa tadi? Kalau kita tahu, tapi ya. Yang namanya hidup ini ujian, kita tidak tahu apa yang diuji ke. Kalau yang ujian sekolah, yang sebelum ujian lah tahu soalnya, itu bukan ujian itu namanya. Namanya hidup ini ujian, tidak tahu apa yang diuji ke. Kau diujikan oleh Allah dengan penyakit ini. Jadi kita tahu. Ketemu lagi dengan Ustaz Kemas Muhammad Ali. Kita yang terkapar, apa namanya? Masuk, assalamualaikum. Wah, ini pasti dokter misalnya diagnosa. Badan segar, daging merah, mata cerah, ini dah sakit ini. Kita yang tadinya lemes, kita tidak sakit. Pasti kesalahan diagnosa, ya. Kau disuruh istirahat baik. Bayangkan kita orang sakit terkapar masuk. Wah, ini apa anak mati ini? Nah, inilah yang tidak cocok jadi kawan ngobrol. Uang yang cai tinjuk kopi kasih racun cyanida. Ya, lain. Ini mohon maaf saya ceritakan merasakan sendiri pentingnya orang-orang yang menambahkan ilmu buat kita. Masya Allah. Ya, makanya bapak, ibu-ibu, suami istri itu yang bagus kalau saling ngomong, yang nambahkan apa? Yang nambahkan ilmu. Jangan kita nih obrolannya apa? Isinya satu, mancing emosi. Ya. Dan kaget lain obrolan kita tuh apa? Satu isinya apa? Mancing emosi. Yang lagi-lagi tenang-tenang, lagi mancing emosi. Apa? Ada yang baru rai kau ni. Ya, masya Allah. Ya walaupun memang buruk ya jangan pula jujurin kau. Aku dah mancing emosi itu. Ketemu kawan masih butuh kau. Oh, yang bagus tu. Macam mana? Apa kabar? Ya, aku lagi nyari kawan yang bisa bergaul dengan aku. Nah itu nambahkan ilmu namanya. Nambahkan ide. Jadi kadang-kadang kita perlu orang-orang ini yang apa namanya? Yang lidahnya menambahkan apa? Ilmu. Baik ilmu itu manfaat secara dunia maupun ilmu itu manfaat secara akhirat. Mohon maaf Bapak. Ya. Berapa banyak orang-orang itu yang secara keilmuan lidahnya bisa menambahkan ilmu walaupun cuma sedikit, ya. Walaupun cuma sedikit. Berapa banyak orang itu ngobrol dari pagi sampai sore, isinya tong kosong nyaring bunyi. Kita duduk kayak gini, bukan ngeri aku, ngeri hadis Nabi. Omongan Nabi itu cuma 3. Ya. Yang panjang itu jelasannya sama orang menunggu bagi nasi uduk. Tapi ilmu dari Nabi Isa tadi, ya Allah, singkat, padat, tepat. Nabi Isa nyawa tidak bertele-tele. Ya Nabi Isa, siapa yang bagus kami dudui? Pertama yang kamu lihat mengingatkan kamu kepada Allah. Yang kedua, yang omongannya nambahkan ilmu. Nah, mulai sekarang ini pilah-pilah lah. Apalagi yang umurnya 40-50 deh. Ya. Buntu sama buntu duduk ngobrol deh. 2 buntu. Wong yang lagi buntu itu perlu duduk dengan wong yang punya ide. Paling tidak walaupun masih tetap buntu, punya rencana yang nak dibuat. Tapi buntu sama buntu duduk. Apa gawe kau? Lagi nyari lomba kau? Aku juga lagi nyari lomba. Duduk,
sama-sama nyari ke lokal, tidak bakal ketemu lokal itu, tidak ke lokal ketemu lokal. Tengok siapa kawan-kawan yang memang bisa nambahkan kita ide. Duduk, aku nak minta petunjuk sama kau kira-kira. Dan kalau ada kawan yang perlu minta kita petunjuk, apa hadis baginda Nabi? Salah satu hak muslim kepada muslim, wa idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat tunjuk. Walaupun kita ni chef ahli masak punya warung, dia nak buka warung, kasih tahu ide-idenya. Kenapa? Tidak usah khawatir. Walaupun bumbunya sama, walaupun cara masaknya sama, rezeki tangan beda. Sama-sama masak soto, sering tak kita ketemu beda rasa? Sering. Sama-sama masak nasi uduk, caranya sama, wadahnya sama, apa namanya, poting-potingnya sama, tapi rasa tetap beda. Tidak usah khawatir, ya, tidak usah khawatir. Dipahami ngurus pondok. Ada orang datang nih, cuman buat pondok, kasih tahu. Jangan pakai ada, wah rahasia negara, yang namanya ilmu tidak pakai rahasia. Tidak usah khawatir apa yang bakal keluar dari tangan kita, rasanya dan ada yang bisa niru. Ada yang bisa niru. Ini kadang-kadang kita ini serba takut. Jangan. Kita tengok anak-anak muda yang tak kasih ide-ide, suruh duduk, kita kasih ide-ide, biar mereka semangat. Jangan dikatoi, muda zaman kamu cak ini sekarang ini kaki lain, inilah. Ada yang tak lagi dia ketemu dengan kita. Dia lah buntu kamu katoi pula, jatuh dia pada titik terendah. Anak-anak muda sekarang ini butuh wong tua, mama yang membuat mereka kasih semangat. Iklannya Kaiwan, bayar 6 juta langsung berangkat umroh. Itu kata-kata penyemangat selain kata-kata iklan. Walaupun habis itu nyicil, tapi kata-kata itu bikin semangat, gitu. Ya, ini kadang-kadang ya kita ini bertemu dengan kawan-kawan yang tidak nambahkan ilmu. Yang ketiga, wa yuraghibukum bil akhirati amalukum. Kita perlu duduk sama orang yang aktivitasnya itu membuat kita semangat ke akhirat. Yang aku bilang di awal, duduk dekat dia yang tadinya malas baca Quran, jadi terdorong nak baca Quran. Jangankan baca, mohon maaf, katakanlah kita tidak bisa baca Quran, baca Qurannya terbata-bata, duduk di samping orang baca Quran, itu sudah dapat pahala. Dengarnya itu. Ya tadi yang dengeri Quran, yang dengar, yang melamun aku tidak tahu. Yang dengar orang baca Quran tadi itu apa kata baginda Nabi? Dalam hadis Musa, al-qari'u was-sami'u syarikani fil ajri. Yang baca dan yang dengar, mereka join dalam urusan pahala setiap huruf Al-Quran. Coba Bapak Ibu dengar lagu yang dekati maknanya, ya. Kamu lagi nanya kursi kok bagi dua nih. Mainnya ada lagu yang dekati makna. Abang cekek adik bang. Lagu apa dia ini? Sudah lama abang tidak cekek adik. Lagu abang cekek adik. Adik sudah lama tidak dicekik abang. Itu yang galak didengar oleh KTG. Lagu di mobil, abang cekik adik. Ya. Kalau kau mape lagunya, amma yatasaalun. Itu di mobil. Coba lah dengarlah dulu, dengerin lagu. Tuh coba tengok ada yang ditinggal yang bunuh diri. Itu gara-gara dengerin lagu-lagu yang bikin sedih. Ya, apa lagu ini? Yang bikin makin pilu deh, sedih dunia ini.
hamba hidup tanpa dirimu. Wah, sudah sampai kali cari lagu yang bikin semangat. Sholawat dan kalau bikin sedih menambahkan keimanan. Ya, baca sholawat. Kita kumpul nih dengan kawan-kawan yang dekat dia, ya, dia tuh rajin sholat duha, nak dekat dia, dia rajin zikir. Ya. Makanya bapak-bapak, ayat Allah surah Al-Asr coba kita baca sama-sama. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah kasih syarat kalau nak selamat 3. Iman, amal soleh. Tapi ingat, iman, amal soleh ini kan gak naik turun. Hari ini apalagi semangat sholat duha 8 rakaat. Aman lagi tidak semangat, jangankan sholat duha, sholat wajib tinggal. Ya. Maka ketika kita lagi tidak semangat, siapa yang kita kumpuli? Orang yang terakhir, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Sebenarnya hadis ini mentafsiri ayat ini. Siapa niat yang watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr? Mereka yang kalau kita lihat membuat kita ingat dengan Allah, yang kalau ngomong menambahkan ilmu, yang kalau kita tengok amalannya memotivasi tambahan kita untuk beribadah. Makanya ada istilah di kita nih, studi banding. Ya, ini studi banding yang ditengok cuma kemana? Terlalu baik. Ya, cuma jalan-jalannya baik yang dilihat. Padahal kita lihat apa yang mereka lakukan. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Seorang guru bernama Habib Salim Asy-Syafi'i. Ya, ini sekedar tambahan. Adalah jam 6. Ya. Itu setiap Ramadan kalau di Hadramaut itu tarawihnya ada yang habis isya langsung, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang nanti jam 2. Yang habis isya langsung banyak. Masjid-masjid di antaranya kalau masjid besar, masjid yang mulia, masjid Waliullah, masjid Pahlawi. Yang kedua yang jam 9 di masjid Pahlawi. Yang habis isya banyak masjid yang lain juga pilih. Yang jam 10 masjid Al-Muqdar. Yang jam 2 itu masjid Jami. Nah, Habib Salim Asy-Syafi'i yang habis isya sholat tarawih di masjid pesantrennya sendiri. Jam 9 pindah lagi di masjid Ba'alawi. Jam 10 pindah lagi di masjid Al-Muqdar. Selesai jam 2 beliau sholat lagi tarawih. Jam berapa? Jam 2 di masjid Al-Jami. Setiap satu sholat 20 rakaat. Nah kita alhamdulillah 8 rakaat dari 8 itu kita berdoa. Nak lama ini rencana bunuh kita main kuah. Semenjak kapan imam sholat bunuh jamaah? Ya, la ilaha illallah. Lihat beliau. Kami yang santrinya ngikut. Saya kebetulan mengiringi beliau. Dan kuat Pak milih dari salah satu. Beliau kalau malam pertama ya semangatnya. Malam kedua tak tahan lagi kan. 20 kali berapa tadi Pak? 4. Nah, 20 kali 4. Masya Allah. Nah, nengok begitu. Belum lagi pernah saya undang beliau hadir di acara tempat kami kuliah. Atik, aina wijhatul qiblah. Ini jalan ini kemana yang menghadap kiblat? Ada tariq ayuhal habib. Ini jalan yang mengarah kiblat. Salat Allah. Salat sunnah. Kita salat sunnah itu Allah. Tengok dia sholat sunnah, jadi niru sholat sunnah juga. Kawan kita nanya, kawan tadi sholat sunnah, sholat, wudu dah, tidak, lupa. Kenapa? Terbawa dia mampu menghipnotis kita. Yang tadinya tidak terpikir sholat sunnah, terpikir sholat sunnah. Nah, maka kami ingatkan baik, ya, ayo kita ini pilihlah
ketiga dari kawan tadi. Yang pertama tadi apa? Yang kalau kita lihat membuat kita ingat kepada Allah, bukan yang melalaikan kita dari Allah. Makanya aku setuju. Ada sekarang ini mulai safari dakwah, ustaz Masjid Al-Bari senantiasa nyambung, senang gitu. Ya, itu niru gawean kita lah. Ya, itu yang bagus, dijadikan contoh. Bawa ibu kiai safari dakwah, ya, keliling masjid bagus. Kenapa? Mereka hadir, ilmunya nambahkan kita ilmu. Betul lah, betul. Penyampaiannya ilmunya sama, tapi cara penyampaiannya beda-beda. Dan yang ketiga, membuat kita semakin termotivasi untuk akhir. Nah, sekarang ini ibu-ibu nak ngejar dunia apa lagi? Janganlah ditakdir oleh Allah, mainilah. Apalagi ibu-ibu, dalam ketenguan telah habis. Ya, bapak-bapak dem, karena inilah yang ditakdirkan kita, maka yang dikejar adalah akhirat. Karena itulah yang masih harus diperjuangkan. Kursi wali kota saja lah diambil, ya, kursi P3 KM lah diambil, kursi ASN lah banyak diambil, rizki usaha yang kayu saja lah diambil, kita di siso yang jadi cukup makannya lah jadilah. Dan kalau dunia nak ledak lagi bisa dikejar, dan nak ngejar apa lagi mamahnya, lah pensiun pula masih tak tahu diri pula. Ini sajalah, mohon maaf kami sambil bercanda hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dari Nabi Isa alaihissalam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, buka hati kami untuk menemukan teman-teman sahabat-sahabat, teman-teman duduk yang membuat kami ingat kepada Allah. Temukan kami dengan orang-orang yang kalau berbicara menambahkan ilmu kepada kami, baik manfaat untuk dunia maupun untuk akhirat. Ya Allah, kumpulkan bersama kami, kumpulkan kami dengan orang-orang yang kalau kami duduk dengan mereka menjadi semangat untuk melaksanakan amalan-amalan akhirat. Jauhkan kami ya Allah dari teman-teman yang justru akan membawa kami kepada jahanam neraka-Mu ya Allah, kepada murka-Mu ya Allah, kepada amarah-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Karim, mudah-mudahan masjid yang kami duduki ini, masjid yang tempat kami semangat beribadah ini, menjadi salah satu dari 3 makna yang disampaikan oleh Nabi Isa tadi ya Allah. Jadikan kami suami yang salah satu disampaikan oleh Nabi Isa tadi, begitu juga jadikan istri kami menjadi orang yang salah satu dari apa yang disampaikan oleh Nabi Isa tadi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.